Halo semuanya, perkenalkan saya Aristo Heinrich dari jurusan Accounting Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2024. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses pencatatan dalam akuntansi menggunakan simulasi bisnis dunia nyata. Namun sebelum masuk ke dalam simulasi pencatatan, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya. Proses pencatatan tetap berlandaskan kepada persamaan dasar akuntansi, yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas yang dikembangkan lebih jauh menggunakan sistem debit dan kredit. Sistem debit dan kredit memiliki pendekatan yang berlawanan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva, yang dimana transaksi yang menambah nilai aktiva akan tercatat di debit seperti perolehan kas atau piutang, dan transaksi yang mengurangi nilai aktiva seperti pengurangan nilai bank akan tercatat di kredit. Akan tetapi, hal yang sebaliknya berlaku di sisi pasiva, yang dimana transaksi yang menambah pasiva seperti pendapatan usaha atau penambahan modal oleh pemilik akan tercatat di kredit. Dan transaksi yang mengurangi nilai pasiva seperti beban, pengambilan prive, pembagian dividen, atau pelunasan hutang akan tercatat di sisi debit. Kemudian, dalam proses pencatatan, seringkali digunakan chart of account, yang merupakan kode numerik yang mengkategorikan akun-akun untuk mempermudah proses identifikasi dan pencatatan transaksi. Sebagaimana dilihat dalam tabel berikut, akun-akun selayaknya kas, modal, peralatan, dan seterusnya memiliki kode uniknya masing-masing yang termuat dalam kolom ref. Nah, untuk penerapan sistem debit dan kredit dapat dilihat pada transaksi tanggal 20, yang dimana badan usaha memutuskan untuk melakukan pembagian dividen secara tunai senilai $500, sehingga akan tercatat dividen di sisi debit senilai 500. Mengapa? Perlu diketahui jika pembagian dividen adalah akun yang sifatnya mengurangi pasifa. Oleh karena itu, pembagian dividen akan tercatat di sisi debit. Dan karena pembagian dividen dilakukan secara kas yang merupakan aktiva, otomatis nilai kas akan berkurang dan pengurangan kas akan tercatat di kredit senilai 500 pula. Dan kita masuk ke dalam proses pencatatan yang terbagi menjadi tiga, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Dalam jurnal umum, yang digunakan adalah pencatatan akun-akun yang terlibat dalam transaksi yang disusun secara kronologis. Jadi jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi dari operasi bisnis sehari-hari. Yang dapat kita lihat dalam tabel berikut, semua transaksi dan akun-akun yang terlibat dalamnya disusun berdasarkan kronologi kejadian. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya. Kemudian transaksi-transaksi yang tercatat dalam jurnal umum ini kemudian akan digunakan dan dikembangkan menjadi buku besar, yang dimana sekarang transaksi akan dicatat berdasarkan tabel-tabel akun yang sudah dipisah. Yang di sini dapat kita lihat akun kas terpisah dengan akun hutang, terpisah lagi dengan akun pendapatan diterima di muka, terpisah dengan modal, dan seterusnya. Nah, transaksi dalam buku besar ini kemudian akan digunakan untuk membuat neraca saldo, yang merupakan kumpulan akun-akun dan saldo pada akhir periode tertentu. Yang di sini kita bisa lihat, di sisi kiri ada akun-akunnya, dan sisi kanan ada saldonya. Sekarang, bagaimana kita mengetahui apakah suatu akun memiliki saldo debit atau saldo kredit? Nah, di situ dapat kita tentukan melalui buku besar. Misalkan contoh akun kas di sini, dalam bulan Oktober tahun 2020, transaksi kas ada transaksi debit dan kredit. Tapi bagaimana kita tahu kalau ini punyanya saldonya debit atau saldo kredit? Nah, di sini kita bisa bandingkan di akun kas, transaksi debit memiliki total senilai 21.200 dan transaksi kreditnya senilai 6.000. Nah, akun dengan transaksi debit yang lebih besar daripada transaksi kredit akan otomatis memiliki saldo debit. Dan sebaliknya, apabila suatu akun memiliki transaksi kredit yang lebih besar daripada transaksi debit, akan memiliki akun kredit, akan memiliki saldo kredit. Nah, di sini karena kasnya memiliki transaksi debit yang melebihi transaksi kredit 21.000 berbanding 6.000, maka akun kas akan memiliki saldo debit senilai 15.200. 21.200 dikurangi 6.000. Namun sebaliknya, apabila suatu akun memiliki transaksi kredit yang lebih besar daripada transaksi debit, maka saldo kreditnya nanti akan berupa nilai transaksi kredit dikurangi transaksi debit. Misalnya, untuk contohnya akun pasiva. Akun pasiva yakni hutang usaha. Di sini ada transaksi kredit 2.500 dan transaksi debitnya 0. Jadi saldonya otomatis kredit senilai 2.500 dikurangi 0. Yang di sini 2.500 akan tercatat sebagai kredit dalam neraca saldo. Dan apabila saya benar di sini akun payable, ya kredit 2.500, betul. Nah, terus apabila semua akun dan saldonya sudah termuat, nanti semua saldo debit dan saldo kredit akan dijumlahkan secara terpisah. Dan pada akhir penjumlahan, harusnya saldo debit akan sama dengan saldo kredit. Yang kalau dalam ya segi advertising, neraca saldonya itu seimbang di 28.700. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam simulasi pencatatan. Nah, sekarang untuk simulasi pencatatan, yang diperlukan adalah pertama pastinya jurnal umum. Sudah saya jelaskan tadi, yang pertama jurnal umum karena digunakan untuk mencatat transaksi langsung dalam operasi bisnis sehari-hari. Kita mulai dari yang tanggal pertama. Nah, tapi sebelum mulai membuatnya, kan jurnal umum, kalau di Excel pasti bikinnya tabel. Nah, apa saja kolom-kolom yang kita perlukan supaya bikinnya ini rapi dan tertata? Yang pas kolom-kolom yang diperlukan itu antara lain tanggal, akun debit, akun kredit, kolom untuk nominal memasukkan nominal akun debit di sini akan saya sebut sebagai debit, dan kolom untuk nominal kredit yaitu akan saya sebut kredit,
keterangan transaksi, dan akun. Nah, khusus untuk kolom akun di sini kolom akun sesungguhnya tidak diperlukan dalam jurnal umum, tapi di sini akan saya pergunakan untuk pembuatan buku besar nantinya. Nah, karena sekarang kolom-kolomnya sudah lengkap, ada tanggal, akun debit, akun kredit, nilainya untuk debit, nilainya untuk kredit. Di sini kita sudah bisa mulai input transaksi-transaksi dan akun-akunnya secara manual. Tapi saya akan menyediakan alternatif, yaitu dengan menggunakan data validation. Nah, apa pentingnya data validation? Supaya kan yang bisa bikin lebih praktis daripada itu manual. Toh sama-sama ngetik. Tapi fungsi sesungguhnya dari data validation ini memastikan input yang terbatas dan presisi, sehingga nanti minim- minimalnya meminimalisir human error. Karena kalau kita gunakan data validation, nanti input yang kita masukkan di sini nanti akan disesuaikan dengan sumber datanya. Apabila tidak ada sumber datanya, di sini otomatis akan ditolak oleh Excel. Nah, sekarang bagaimana kita masukkan data validation ke dalam kolom ini? Saya akan masukkan data validation ke akun debit dan akun kredit. Di sini akan saya blok, kemudian Command Shift panah bawah, dan di bagian atas klik data, data tools dan data validation. Sini data validationnya allow list dan source-nya kita tekan di sini ini, dan saya akan memilih sumber datanya dari daftar akun-akun yang akan muncul dalam transaksi yang sudah saya persiapkan. Sini akan saya blok semuanya dan enter. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau di sebelah selnya ini ada tanda panah. Dan kalau dibuka, loh, masih kosong. Kenapa? Di sebelah, karena sebagai sumber datanya di sini yang saya blok di sini masih berupa kosong. Masih belum ada isinya. Jadi otomatis di sini kosong. Dan apabila saya memaksa memasukkan angka di sini nggak bakal dikasih sama Excel. Tuh. This value doesn't match the data validation restriction. Nah, jadi input yang kita masukkan akan lebih terbatas sehingga mengurangi human error. Nah, jadi sekarang saya akan masukkan COA-COA di sini berdasarkan COA dan keterangannya. Oke, pertama saya akan ketik manual ya. 101 spasi kas 112 piutang dan seterusnya. Tapi ini kan transaksinya baru ada 13 akun. Tapi nanti kalau akunnya sudah banyak, sudah bisa 30-an, apa tetap semua harus ditulis manual? Kan capek, nggak efisien, nggak hemat waktu. Nah, di sini saya akan menggunakan formula Excel yang membuat proses ini akan lebih praktis, yaitu concatenate. Nah, fungsi concatenate itu menggabungkan strings dari sel-sel berbeda menjadi satu kesatuan. Jadi, sel sel COA ini akan saya bisa gabungkan dengan keterangan. Akan saya langsung praktikkan concatenate, ini ya tulisannya, concatenate, langsung otomatis buka kurung, pilih sel yang ingin digabungkan, karena yang saya ingin pertamanya tulisannya 126, saya akan pilih sel yang ada mengandung 126, koma, dan saya ingin selanjutnya ada perlengkapan, jadi saya akan pilih sel yang mengandung tulisan perlengkapan, dan tutup kurung. Wah, tapi beda nih sama tulisan yang sudah saya tulis manual. Di sini 101 kas, 101 spasi kas, sedangkan yang di sini 126 perlengkapan. Nah, apa yang saya bisa manipulasi untuk tambahkan spasi? Jawabannya bisa, yaitu dengan menambahkan peti dua, spasi peti dua tutup. Nah, apa fungsinya peti dua ini kalau dalam fungsi concatenate? Nah, tanda peti dua ini digunakan supaya Excel mengetahui untuk menambahkan string berupa teks yang sudah kita masukkan di antara titik peti dua ini. Nah, apabila saya ingin memasukkan kata lain misalnya, Aristo. Di sini cepat saya bisa masukkannya. Jadi nanti hasilnya 126 spasi Aristo perlengkapan. Dan ya benar. Nah, tapi sekarang kalau saya hapus tanda petik duanya, di sini nanti fungsinya akan error dan tidak akan menunjukkan hasil 126 perlengkapan. 126 perlengkapan ataupun 126 Aristo perlengkapan. Nah, di sini bisa kita lihat error. Oleh karena itu kita harus menambahkan titik dua di sini supaya Excel tahu harus menambahkan apa di tengahnya. Ya betul perlengkapan, dan di sini misalkan saya salin ke bawah. Misalnya, contohnya asuransi dibayar di muka 130. Apabila saya salin formula ini, nanti hasil yang akan termuat dalam gabungan adalah 130 spasi asuransi dibayar di muka. Nanti akan saya salin ke bawah, dan ya benar, asuransi dibayar di muka. Nah, kan tadi saya sudah memasukkan gabungan ini, kolom gabungan ini, sebagai sumber data validation untuk jurnal umum. Nah, karena sekarang sudah ada isinya, harusnya di sheet jurnal umum, kita dapat memilih akun-akun yang sudah ada isinya. Dan ya, benar saja. Ini kan, kas, piutang, perlengkapan, semua ada sampai beban listrik. Nah, sekarang kita bisa mulai memasukkannya dengan lebih praktis karena ada data validation. Kita mulai dari transaksi tanggal 1 Aristo Jaya Musik, laporan opname, lakukan opname finansial dan opname stok. Sini dari periode sebelumnya akun kasnya senilai 7.500.000, piutang kasnya senilai 7.500.000, piutangnya 550,
Oh, nah sekarang kan di kolom nominal untuk debit dan kredit di sini saya masih tidak ada tidak ada tanda untuk memisahkan ribuan dengan jutaan. Nah, bagaimana supaya kita menambahkan tanda koma atau tanda titik untuk memisahkan ribuan dengan jutaan supaya gampang dibaca? Itu kita bisa lock dan home akan number dan tanda koma ini yang akan otomatis merubahnya menjadi number format accounting yang memiliki tanda pisah antara ribu dengan jutaan. Sehingga kita bisa lihat jadinya 7 juta ada komanya, 550.000 ada komanya. Nah, tapi kalau kita langsung tekan di sini akan disertakan juga dengan dua desimal di belakang koma. Untuk menghilangkan desimalnya kita bisa menghilangkan decrease desimal yang berada di kanan. Ya, jadinya 7.500.000 saja, tidak ada 00 di belakang komanya. Nah, sekarang kita bisa lanjut memasukkannya. Di sini peralatannya senilai 6.400.000 dan perlengkapannya senilai 40.000. Nah, di sini juga ada hutang usaha yang di sini akan saya masukkan di kredit. Nah, tapi sekarang kita mikir, ini kan tanggal 1 nih, gak ada keterangan kalau ini dapat, gak ada keterangan dapat ataupun keluar. Bagaimana kita bisa yakin yang aktiva ini masuk di debit, terus yang ini, yang pasifa, hutang usaha, masuk langsung kredit? Kok bisa? Kenapa nggak dibalik? Nah, kita pembuatan jurnal umum ini dengan asumsi jika semua akun itu mulainya dari nol. Jadi kita bikin jurnal ini sebelum laporan ini diterbitkan. Jadi semua kas, piutang, peralatan, perlengkapan, asumsinya dalam bulan Juli itu masih nol. Dan hutang usaha pun juga sama. Kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan hutang usaha ini dalam periode 1 Juli asumsinya masih nol sebelum adanya laporan opname. Nah, setelah ada pelaporan opname, baru nilainya bisa bertambah. Jadi kasnya yang awalnya nol, asumsinya nol, maka bertambah 7.500.000. Piutangnya pun sama, bertambah 550.000, utang usahanya 2.350.000, peralatan yang bertambah 6.400.000, perlengkapannya tambah 40.000, dan seterusnya. Dan sesuai aturan yang sudah saya jelaskan tadi, penambahan akun Aktiva akan tercatat di debit. Mana saja kan ini kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan adalah aktiva. Jadi penambahannya akan tercatat di debit. Kemudian hutang usaha yang merupakan pasiva, penambahannya akan tercatat di kredit. Nah, makanya saya masukkannya di akun kredit. Nah, terus lagi nih, nominalnya debit ini kan sampai 14 jutaan. Sedangkan yang kredit baru 2 jutaan. Nggak seimbang. Gimana nih? Apa yang bisa dimasukkan di akun kredit untuk menyeimbangkan transaksi tanggal 1 ini? Jawabannya itu modal usaha. Mengapa? Kenapa modal usaha? Karena modal usaha adalah ekuitas dasar dari persamaan dasarnya akuntansi itu sendiri. Nah, tapi banyak mungkin ada yang nanya juga, loh, modal usaha. Ini kan ada piutang. Piutang kan dari pendapatan. Kok bisa diakui sebagai modal? Loh, pendapatannya gimana? Nah, lagi-lagi ini merujuk pada konsep pengakuan dalam akuntansi yaitu pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu hanya bisa diakui apabila didasarkan pada pemenuhan kewajiban atau pengerjaan. Nah, sekalipun piutang ini senilai 550.000 ini bisa diakui 550.000-nya, pendapatannya tidak bisa karena di di bulan Juli tidak ada pengerjaan yang bisa diakui senilai 550.000 ini karena yang belum ada dan tidak ada belum ada dan tidak ada transaksi yang ada di bulan Juli ini. Jadi ya mau tidak mau dimasukkan ke dalam modal usaha. Modal usaha sendiri kan tadi saya sudah sebutkan sebagai ekuitas dasar. Jadinya kalau ekuitas dasar yang merupakan ekuitas yang merupakan pasifa bertambahnya di kredit senilai 12.140. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, ini transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2. Nah, Aristo Jaya Musik membeli peralatan senilai 1.650.000 di Melody Hub. Tapi, tapi di sini kita sudah tahu nilai penambahan untuk peralatannya, tapi kita nggak tahu ini sudah bayar atau belum ya. Di sini ada tulisannya pembayaran tunai sih. Apa berarti kasnya sudah berkurang atau ini masih ngutang? Nah, supaya kita bisa tahu ini transaksinya langsung atau masih berupa hutang, kita bisa lihat di tuh teks di sini pilihan invoice atau kwitansi. Apa sih yang membedakan invoice sama kwitansi? Nah, invoice itu sifatnya penagihan. Jadi, apabila suatu perusahaan mengedarkan invoice, berarti konsumen belum melaksanakan, belum memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Jadi, konsumennya masih berhutang. Di sini bisa dikatakan ASF Aristo Jaya membeli peralatan dari Melody Hub secara hutang. Di sini, karena pembelian peralatan yang merupakan aset, otomatis peralatan di sini akan masuk ke debit. Dan karena ini hutang, tadi sudah saya jelaskan, hutang usaha masuk di akun kredit. Sini akan tercatat sebagai kredit. Jumlahnya 1.650.
1.650.000. Nah, lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Nah, ini juga invoice lagi. Invoice lagi berarti ini hutang lagi dong. Ini CV Aristo Jaya ngutang lagi beli apa ini sekarang? Oh, ini beli asuransi kebakaran 1 tahun. Nah, ini tapi sekarang edarannya masih berupa invoice. Berarti ngutang lagi ya? Nah, belum tentu. Karena apa yang membedakannya itu sini sudah ada kelihatan tandanya terbayar. Jadi melalui invoice pun kita bisa mengetahui apabila suatu konsumen sudah memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang melalui invoice apabila ada keterangan lunas atau biasanya lewat stempel atau ada teks khusus bertuliskan lunas. Di sini ada tulisan paid atau yang dalam bahasa Indonesia berarti terbayarkan sehingga bisa dikatakan jika Aristo Jaya Musik telah memenuhi kewajibannya kepada PT Safeguard Coverage senilai 2.700.000. Nah, berarti Aristo Jaya Musik telah membayarkan secara tunai, di sini ada keterangannya tunai, membayarkan secara tunai kepada PT Safeguard Coverage, membayarkan secara tunai kepada Safeguard Coverage senilai 2.700.000 atas asuransi. Nah, asuransi ini dapat diakui sebagai aset karena kita berhak memakai memakai asuransinya yang telah disediakan. Jadi di sini kita karena asuransi sudah saya bilang sebagai aset, maka asuransi bisa kita masukkan ke akun debit karena nilainya bertambah. Sini akan saya tulis sebagai asuransi dibayar di muka karena pembeliannya berdurasi 1 tahun, sedangkan pembayarannya masih dibayarkan pada bulan Juli. Sehingga lebih elok apabila ditulis sebagai asuransi dibayar di muka untuk bulan-bulan selanjutnya. Terus karena di sini pembayarannya melalui kas, otomatis CV Aristo Jaya mengalami pengeluaran berupa kas. Sini otomatis kasnya berkurang di kredit karena merupakan aktiva senilai 2.700.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, ini sekarang stroke belanja. Nah, apa yang membedakan stroke sama invoice dan kwitansi itu, stroke itu yang sering kita lihat pastinya kalau kita belanja di Indomaret atau Alfamart yang yang sering kali ya kita langsung buang. Nah, kalau kita lihat sendiri kan stroke itu biasanya otomatis kalau ada di Indomaret atau Alfamart. Jadi tidak ada tanda tangannya. Sedangkan kalau di invoice itu ada tanda tangannya, di sini ada tanda tangannya. Nah, nah sekarang kalau stroke ini nggak ada tanda tangannya, apa boleh kita akui? Jawabannya iya, karena ini sifatnya otomatis dari mesin yang dicetak oleh di atas mengatasnamakan badan usahanya itu. Jadi di sini CVLV Solution bisa langsung membuat stroke tanpa tanda tangan dan tetap diakui sebagai pengeluaran oleh konsumen. Jadi di sini Aristo Jaya Musik membeli perlengkapan karena ini nota dan ballpoint sifatnya habis pakai, jadinya diakui sebagai perlengkapan. Dan di sini juga ada keterangannya metode pembayaran cash. Jadi CV Aristo Jaya Musik otomatis kasnya berkurang. Nah, kas sudah saya jelaskan tadi barusan di transaksi sebelumnya. Dan contoh pertama, kalau pengurangan kas itu akan tercatat di kredit. Di kasnya kredit senilai 165.000 debit untuk perlengkapan dan kredit untuk kas di sini karena nilainya berkurang. Nah, lanjut di sini. Wah, nah di sini ada invoice dan kwitansi. Sesuai yang saya bilang tadi, invoice dan kwitansi untuk pengakuan resminya membutuhkan tanda tangan. Sini bisa kita lihat keduanya ada tanda tangan. Lanjut ke tanggal 3. Nah, pada tanggal 3 di sini Aristo Jaya kedapatan klien atas nama Philip Haristo untuk jasa DJ tanggal 14. Dan pas tanggal 3 itu Philip Philip juga sudah membayarkan pembayarannya senilai 1.250.000. Hmm. Di sini pembayarannya secara kas karena tidak ada keterangan pembayarannya lewat tunai atau bank karena tidak ada bukti transfer ataupun setor dari konsumen Philip. Berarti kita dapat mengasumsikannya sebagai pendapatan kas, perolehan kas. Nah, karena perolehan kas itu sifatnya menambah nilai aktiva, otomatis kasnya akan masuk di debit. Nah, sekarang untuk menyeimbangkannya di kredit kita masukkan apa? Pendapatan. Hmm. Nah, untuk memasukkan sebentar. Untuk menyeimbangkan transaksi ini kita akan memasukkan di sisi kredit pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka bukan pendapatan kan sama aja, sama-sama pendapatan toh. Ya, sama-sama masuk kredit berarti kan sama-sama pasifa. Nah, situlah bedanya. Pendapatan diterima di muka meskipun sifatnya benar Pak pasifa sehingga masuk di akun kredit di sini karena penambahannya masuk di akun kredit. Namun pendapatan diterima di muka ini sifatnya kewajiban sehingga masuk ke dalam kolom liabilitas. Beda dengan pendapatan yang masuk ke dalam kolom ekuitas. Nah, ya Philip
kalau kita lihat berdasarkan contoh, Philip Haristo ini kan sewanya untuk tanggal 14. Berarti kan CV Haristo Jaya Musik masih ada tanggung jawab untuk nge-DJ untuk klien Philip pada tanggal 14. Jadinya ini masih hanya dapat diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, terus sekarang nominalnya nih. Kan Philip Haristo bayarnya 1.250.000 secara kas. Terus kalau pendapatan diterima di mukanya ini maksudnya berapa ya? Soalnya di invoice tulisannya sudah ada 2 juta. Tapi kalau kita masukin di sini 2 juta, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada akun yang bisa diakui untuk mengakui sisanya, yaitu 750.000 itu. Kenapa tidak bisa dia 750.000 sisanya itu tidak bisa diakui sebagai kas ataupun piutang? Tidak bisa diakui sebagai piutang, terutama karena CV Aristo Jaya belum ada tanggung jawab, belum ada melaksanakan tanggung jawab. Jadinya tidak bisa diakui sebagai piutang oleh CV Aristo Jaya Musik. Jadi kalau kita mau tagih piutangnya tanggal 11, kita masih belum bisa. Kita bisa menagih, tapi kita tidak bisa mengakuinya sebagai piutang. Karena itu masih, apabila kita menagihnya sebelum tanggal 14, maka yang akan masuk adalah kas dan pendapatan diterima di muka, bukan piutang. Karena sekali lagi, pengerjaannya belum dilakukan tanggal 14. Jadinya, mau tidak mau, kas akan debit karena bertambah senilai 1.250.000, pendapatan diterima di muka yang merupakan liabilitas atau tanggung jawab, kewajiban, akan bertambah di kredit senilai 1.250.000. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, sini ada kwitansi yang tanggal 4 atas pembayaran sewa. Oh, dari tadi saya lupa memasukkan keterangan. Mohon maaf. Nama bulan Juli. Akan saya salin. 1.650.000. Bayar asuransi kebakaran. Mas. Hmm. Lihat ke transaksi selanjutnya. Di sini ada kwitansi dari Office Hub sebagai penyewa ruko. Di sini CV Aristo Jaya membayar biaya sewa ruko untuk bulan Juli. Di sini tanggal 4. Di sini terlihat sesuainya tanggal 4 di sini. Dan mana sesuai yang sudah saya jelaskan, beban, apalagi beban, contohnya beban sewa, beban listrik, beban gaji, dan seterusnya, tercatat sebagai ekuitas yang mengurangi nilai pasifa. Oleh karena itu, beban akan tercatat di debit, yang dalam konteks ini adalah beban sewa, dan karena pembayarannya secara kas, dan kwitansi ini berarti bukti pelunasan, yang berbanding terbalik dengan invoice yang merupakan bukti penagihan. Kwitansi adalah bukti pelunasan. Di sini berarti Aristo Jaya Musik telah membayar secara kas, oleh karena itu otomatis nilai kasnya Aristo Jaya Musik akan berkurang, dan karena sudah saya jelaskan berkali-kali, pengurangan kas akan tercatat di kredit karena kas merupakan aktiva. Beban sewanya 2.750.000. Lanjut transaksi selanjutnya. Nah, ini sekarang transaksinya tanggal 10. Nah, di sini pada tanggal 10, Aristo Heinrich di sini sebagai pemilik CV Aristo Jaya Musik memberikan uang tunai sebagai modal usaha yang diterima oleh finance manajernya Seputra. Nah, untuk tanda terima seperti ini,
cukup mudah ya, karena di sini sudah ada keterangannya. Di sini CV Aristo Jaya Musik menerima uang tunai sebagai modal. Di sini ada keterangannya sebagai modal, menerimanya dari siapapun sudah diketahui, nominalnya sudah ada. Tapi untuk bisa diakui sebagai tanda terima yang sah, harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak yang menerima dan memberi. Sesuai dengan namanya, tanda terima. Berarti harus ada yang menyerahkan, ada yang memberi. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Yang dalam konteks ini, penerimanya adalah finance manajernya CV Aristo Jaya Musik, Agus Saputra. Di sini, kalau tidak ada tanda tangannya salah satu di sini, maka ini sifatnya tidak sah. Jadi di sini, hmm, kasnya bertambah karena Dimas ditambahkan oleh pemilik, dan modal usaha yang merupakan ekuitas pastinya bertambah, sehingga pertambahannya akan dikredit, karena modal usaha ini adalah pasifa, senilai 3.500.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk kwitansi dari yang sewa bangunan. Di sini Aristo Jaya Musik menerima edaran kwitansi dari Melody Hub. Nah, berarti di sini Aristo Jaya Musik telah melakukan tanggung jawabnya, yaitu membayar hutangnya kepada Melody Hub. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu hutangnya ini dia bayarkan berapa, apakah penuh atau baru sebagian. Di sini kita bisa lihat dari total barang-barang yang dia beli, di bawahnya ada tulisan total pembayaran. Jadi di sini total pembayarannya sama dengan total barang yang dibeli, jadinya hutang Aristo terhadap Melody Hub lunas. Di sini tadi karena hutang usaha bertambah di kredit, berartinya sekarang hutang usaha, eh, karena hutang usaha bertambah di kredit, sekarang apabila hutang usaha berkurang, maka hutang usaha akan berkurang di debit. Karena begitu juga mengikuti aturan aktiva dan pasifa yang sifatnya berlawanan, otomatis pasifa yang berkurang di debit. Dan karena pembayarannya tadi tidak ada keterangan antara kas atau bank, dapat diasumsikan pembayarannya lewat kas yang membuat kasnya berkurang di kredit sesuai dengan aturan yang tadi. Apabila aktiva mengalami pengurangan, maka pengurangannya akan tercatat di kredit. Utang usaha debit. Nah, utang ke Melody Hub tanggal 11. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, sini tanggal 14 ada berita acara dari klien Philip Haristo yang menyatakan bahwa CV Aristo Jaya Musik sudah memenuhi kewajibannya pada tanggal 14 sesuai dengan invoice yang sudah tertera sebelumnya. Nah, di sini jadinya tadi pendapatan yang diterima di muka karena yang sebelumnya merupakan kewajiban, sekarang sudah bisa diakui sebagai pendapatan karena Aristo Jaya Musik tidak lagi bertanggung jawab apa-apa terhadap kliennya Philip Haristo. Jadinya pendapatan pendapatan diterima di mukanya berkurang, yang tadinya saya sudah jelaskan di sini adalah liabilitas, sehingga pengurangannya akan tercatat di debit. Dan di sini juga ada pendapatan, karena tadi berubah, pendapatan yang diterima di muka karena sifatnya wajib. Sekarang, karena kewajibannya sudah dipenuhi, pendapatan diterima di muka ini dapat diakui sebagai hak dapat diakui sebagai ekuitas, karena tidak memiliki tanggung jawab. Jadinya pendapatan jasanya akan bertambah. Pendapatan jasa karena merupakan ekuitas akan bertambah di kredit. Nah, ini sini 1.250, 1.250, karena di sini pendapatan diterima di mukanya bertambah senilai 1.250, sehingga apabila dikurangi harus 1.250 juga, supaya menganulkan tanggung jawab kepada Philip Aristo. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi, di invoice transaksinya itu di invoice transaksinya itu totalannya 2 juta, tapi pendapatannya di sini baru 1.250. Supaya di sini bisa 2 juta, apa apa yang ditambahin ya? Nah, di tanggal 14 ini kalau kita sadar pun Philip Harris itu tidak melakukan pembayaran lagi. Otomatis kita bisa mengakuinya sebagai piutang. Karena sekarang Philip Haristo bertanggung jawab atas 750.000 yang belum terbayarkan. Jadinya kita berhak mengakui 750.000 itu atas piutang. Piutang atas nama Philip Haristo. Senilai 750.000. Dan sekarang karena pendapatannya sudah
2 juta balance. Di sini pendapatan jasanya, karena kita sudah melakukan kewajibannya secara penuh, yaitu nge-DJ selama 4 jam, pegawainya sudah melakukan tanggung jawabnya, yaitu nge-DJ selama 4 jam pada tanggal 14, invoice penuhnya ini, nominalnya 2 juta ini, bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, karena pendapatan ini ekuitas, otomatis bertambahnya di kredit 2 juta. Pembayaran. Kemudian pendapatan diterima di mukanya, karena yang tadi debit berarti terus untuk keterangan pendapatan akan saya tulis sebagai di tanggal 14. Selanjutnya transaksi, mari kita pindah ke transaksi selanjutnya, tanggal 23. Pada tanggal 23, CV Aristo Jaya Musik kedapatan klien baru atas nama Nicholas Orlando. Ini jasanya juga sama, nge-DJ selama 5 jam, totalnya 2.500.000. Dan di sini juga ada keterangannya pembayaran pertama sejumlah 1.750.000. Jadinya di sini bisa kita akui em, kita dapat mengakui 2.500.000-nya secara penuh sebagai pendapatan jasa. Apa yang membedakan ini sama invoice oleh Nicholas Orlando kepada Philip ini? Yang membedakannya adalah keterangan tanggalnya. Jadi, karena Nicholas Orlando tidak memiliki keterangan tanggal, jadi bisa diasumsikan jika jasa yang disewa jasa yang disewa oleh Nicholas terjadi di hari yang sama dan dikerjakan di hari yang sama. Oleh karena itu, dapat diakui jika CV Aristotelia Musik telah melakukan kewajibannya kepada Nicholas Orlando sepenuhnya, yaitu nge-DJ sama 5 jam pada tanggal 23 itu sejumlah 2.500.000. Dan lagi-lagi, karena sama dengan transaksi sebelumnya yang berupa penambahan pendapatan jasa, jadinya pendapatan jasa akan bertambah di kredit. Lagi-lagi, karena pendapatan jasa merupakan ekuitas yang merupakan pasifa. Nah, terus di sini juga pembayaran pertama berupa kas dan piutang usaha. Karena di sini pembayarannya belum lunas, jadi Nicholas Orlando masih ada bertanggung jawab atas pembayarannya senilai 750.000 yang belum dibayarkan kepada Aristo Jaya Musik dan dapat diakui oleh CV Aristo Jaya Musik sebagai piutang. Dan karena kas dan piutangnya bertambah sebagai aktiva, akan tercatat di debit dan 750.000. Bayaran invoice atau 970. Pendapatan pendapatan tanggal 23 atas nama. Lanjut ke transaksi setelahnya. Hmm, Transaksi tanggal 27. Transaksi tanggal 27. Sekarang Nicholas Orlando melunasi utangnya kepada CV Aristo Jaya Musik. Ini. Nah, sekarang karena Nicholas Orlando membayarnya secara kas, karena tidak ada keterangan pembayaran lewat tunai atau bank, sehingga dapat diasumsi sebagai kas. Kas bertambah di debit, karena merupakan aktiva, dan piutang mengalami kredit. Karena piutang
Piutang yang dimiliki Aristo Jaya atas Nicholas Orlando sudah terbayarkan. Dan sudah terbayarkan sehingga piutangnya nggak lagi ada. Jadinya nilai piutangnya akan berkurang dan berkurangnya di kredit karena piutang merupakan aktiva. Lanjut ke transaksi setelahnya, transaksi sekarang tanggal 30. Di sini Aristo Jaya Musik membayar listrik dan membayar gaji karyawan itu Agus Saputra senilai 5.500.000 dan listriknya jumlah 915.000. Oke, di sini saya akan langsung mengakui kedua beban ini, beban listrik dan beban gaji. Nah, beban listrik dan beban gaji seperti yang saya sudah sebutkan di paling awal yang merupakan dua akun yang sifatnya mengurangi pasifa. Oleh karena itu akan selalu tercatat di debit beban listrik sebesar 915.000, beban gaji 5.500.000. Nah, kemudian metode pembayarannya di sini karena yang dari PLN ada barisan untuk admin bank, tapi karena nominalnya nol, dapat dapat dikatakan jika SIP Haristo Jaya Musik membayarnya melalui kas. Dan kemudian di sini juga sama, dari slip gaji karyawan tidak ada keterangan pembayaran. Jadi kita dapat mengasumsinya sebagai kas. Jadi karena kasnya berkurang dua-duanya di sini, kasnya dua-duanya berkurang, jadinya dapat disatukan sebagai berikut. Jadi dalam tanggal 30, kas mengalami kredit atau keluar selayaknya aktiva, selayaknya aktiva lainnya, kas yang mengalami pengeluaran akan tercatat di kredit sebesar 6.415. Nah, tapi sekarang kali ini transaksinya terpisah ya. Gimana kalau kasnya didobelin? Supaya beban listrik kas, beban gaji kas. Boleh saja, tapi kurang enak dilihat karena akunnya sama dan dia ada di kolom yang sama yaitu kredit. Jadi lebih baik digabung. Untuk bulan Juli, kemudian kasnya berkurang, sini kasnya berkurang, pembayaran beban. Saya tulis sebagai pembayaran beban. Dan terakhir, tanggal 31, ini tanggal 31 terjadi penarikan uang tunai sejumlah 2.500.000 oleh pemilik yaitu Aristo Heinrich di sini penerima sebagai yang diakui sebagai prive. Dan lagi sudah saya sebutkan juga di awal, prive pasti mengurangi nilai pasifa sehingga otomatis tercatat di debit. Dan sesuai dengan transaksi sebelum-sebelumnya, transaksi kas yang sifatnya pengeluaran selayaknya aktiva lainnya akan tercatat di kredit. Benar saja, kita tinggal masukkan angkanya 2.500.000. Kita salin tanggalnya. Nah, sekarang kalau keterangannya sudah lengkap, nah ini kan sekarang transaksinya sudah lengkap 1 bulan nih, 1 bulan Juli. Terus sekarang, apa kita sudah bisa lanjut ke buku besar? Oh, belum tentu. Karena dari jurnal umum sendiri bisa jadi tidak seimbang. Jadinya akan lebih baik dipastikan dulu transaksi dalam jurnal umumnya seimbang, baru lanjut ke transaksi selanjutnya. Baru lanjut ke pembuatan buku besar. Jadi di sini akan saya jumlahkan dulu transaksi kreditnya. Dari sini menggunakan fungsi sum yang tersedia di Excel, sum dengan sum, buka kurung, dan drag selnya yang ingin dijumlahkan. Jadi di sini saya akan menjumlahkannya sampai sini, dan tutup kurung. Sini totalnya 42.320. Saya bisa langsung menariknya ke sini untuk mengecek. Dan ya, hasil yang diperoleh seimbang, balance, antara debit dan kredit. Sehingga saya akan lanjut ke pembuatan buku besar. Oh ya, kolom akun sekarang.
Nah, kan sekarang kolom akun ini kosong. Tapi di kolom akun debit atau akun kredit salah satunya ada isinya. Sekarang saya akan mengisi kolom akun ini dengan kolom yang terisi. Kalau akun debit yang terisi, saya akan mengisinya dengan akun debit. Tapi kalau akun kredit yang terisi seperti di barisan ketujuh, yang dimana akun yang ada isinya adalah akun kredit yaitu utang usaha, saya ingin memasukkannya sebagai utang usaha. Lah, tapi ini kan transaksinya banyak. Transaksinya banyak ini. Masa ditulis satu-satu? Enggak. Saya akan menggunakan fungsi dari Excel, yaitu if, dalam kurung, kolom akun debit, yang saya akan menggunakan kolom debit sebagai tes logikanya. Diklik. Apabila akun debit sama dengan nol, maka tampilkanlah akun kredit, dan jika tidak, tunjukkanlah akun debit. Itulah kurang lebih pola dari notasi berikut dengan patokan akun debit. Jadi apabila saya masukkan sekarang, di sini hasilnya akan tercatat sebagai kas 101 kas. Betul. Nah, sekarang gimana supaya saya pengen pakai akun kredit sebagai patokannya, sebagai logical testnya? Bisa saja, yaitu dengan sama, karena Excel sendiri sudah menyediakannya secara terstruktur, jadi kita tinggal otak-atik aja mana yang kita mau ambil, mana yang kita mau uji, mana yang mau hasil akhirnya, hasilnya hasilnya kalau benar yang mana, hasil kalau salah yang mana. Apabila akun kredit tidak ada isinya, maka tampilkanlah akun debit. Namun apabila ada isinya, tunjukkanlah akun kredit. Sini akan saya tutup juga, dan apabila betul hasilnya akan 101 kas juga, sesuai dengan formula yang sudah saya masukkan, namun menggunakan akun debit sebagai tes logikanya. Hasilnya pun akan sama, 101 kas. Dan apabila saya tarik ke bawah semuanya, hasilnya pun akan sama persis. Sama semua. Sekarang saya akan masuk ke penjelasan pembuatan buku besar yang menggunakan pivot table. Eh, kita dapat menggunakan pivot table untuk membuat buku besar yang secara efisien daripada membuatnya satu persatu, yang seperti yang sering kali kita lihat dalam buku besar kebanyakan. Sini kalau kita bikin satu-satu manual, zakas, perlengkapan, hutang, pendapatan diterima di muka, dan seterusnya, ini bakalan lama dan memakan waktu. Oleh karena itu, Excel sudah menyediakan fitur yaitu pivot table yang bisa digunakan untuk membuat buku besar secara mudah dan cepat. Di sini akan create pivot table, select range, sini jurnal umum. Ingat untuk selalu kolom keterangan juga di blok supaya Excel dan pivot table-nya tahu apabila kolom-kolom ini diperlukan. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya, ini akan berguna untuk pembuatan buku besar. Enter, dan sekarang bisa kita lihat kalau pivot table-nya masih kosong. Dan kalau kita lihat di bagian kanan, di sini ada 4 kotak, filters, columns, rows, and values, yang di atasnya ada field name, yang berupa checklist, dan di sini masih kosong. Nah, karena di sini kita akan mulai dari field list-nya ini. Apabila kita mencentang field list ini, nanti di pivot table akan muncul tampilan. Sini misalnya tanggal, saya akan centang tanggal di sini, dan di 4 kotak bawah akan masuk tanggal juga. Di sini dalam pivot table ini akan tercatat sebagai rows. Dan apabila saya masukkan akun-akun lain, dan saya akan memasukkan masukan lainnya, dan di sini pun akan masuk ke dalam tabel. Namun sekarang saya ingin membuat buku besar, dan pembuatan buku besar, kolom-kolom yang diperlukan antara lain tanggal, keterangan, akun, debit, dan kredit. Namun dapat kita lihat di sini, ini masih sangat berantakan. Dan akun-akunnya pun masih sangat tercampur. Berbeda dengan buku besar yang sudah sangat tersortir, kas dengan kas, hutang dengan hutang, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekarang kita dapat memanipulasi field-field yang tersedia dengan cara menggeser-geserin. Menggeser-geser tulisan-tulisan yang ada di bawah. Misalnya, untuk pembuatan buku besar, akun yang sebelumnya berada di rows, akan kita masukkan ke dalam filters, sehingga kita bisa mengsortir akun mana saja yang akan kita pertunjukkan dalam buku besar kita. Jadi di sini kita dapat lihat, apabila tanda panah ke bawah ini ditekan, maka kita akan diberikan pilihan akun mana saja yang ingin ditunjukkan. Apabila saya unlist select all, maka ini akan kosong. Akan saya mulai dengan kas. Nah, tapi di sini kita bisa lihat setiap angka memiliki duplikatnya, 7.500, 7.500, 750.000, dan 750.000, dan seterusnya di sini. Untuk menghilangkan angka-angkanya, tekan desain, subtotal, dan don't show subtotal. Nah, tapi sekarang pun hasilnya masih belum sepenuhnya rapi, karena di sini masih kurang rapi apabila dibandingkan dengan tabel Excel pada umumnya yang memiliki garis-garis. Sehingga kita dapat memanipulasi desainnya dengan kembali ke desain,
report layout, dan tabular form. Sini dapat terlihat semuanya secara rapi dan tersusun. Di sini ada saldo kreditnya, transaksi kreditnya, dan di sini ada transaksi debitnya. Sini tanggal, keterangan, dan akun. Semua jadi lebih rapi. Namun, saya ingin tanggal berada di sisi paling kiri dan keterangan berada di kiri. Kemudian, debit harus ada di depan kredit. Untuk itu, saya akan kembali mengotak-atik area-area berikut. Oke, untuk memindahkan kredit ke belakang tabel, saya akan menimpakan sum of credit ke sum of debit. Dengan begitu, sum of debit akan tergeser ke kiri. Benar saja, sum of debit tergeser ke kiri. Dan kemudian, karena saya ingin memindahkan tanggal ke sisi paling kiri, keterangan akan saya timpa ke kolom tanggal. Dan benar saja, ini akan terpindah. Namun, pengakuan saya, sepengetahuan saya, pivot table memiliki kelemahan yaitu berikut. Apabila memiliki tanggal duplikasi, yang di sini bayar perlengkapan, dan yang berdasarkan jurnal umum terjadi pada tanggal 2, pada tanggal 2, di sini, kas mengalami kredit sebagai bentuk pembayaran perlengkapan. Tapi dalam buku besar, pivot table menolak menambahkan tanggal di sini karena sifatnya duplikasi. Dan itu merupakan salah satu dari kelemahan yang akan saya jelaskan dalam pivot table. Dan selain itu, di sini hasilnya cukup rapi dan konkret dan tersusun secara akurat. Kemudian bagaimana sekarang saya ingin menambahkannya untuk akun-akun lainnya? Itu kita dapat menggunakan Ctrl C Ctrl V, Ctrl C Ctrl V dan sebanyak akun yang kita perlukan. Nah, untuk menunjukkan akun lain-lainnya, kita tinggal menanda filter ini saja. Dari yang awalnya kas bisa dirubah menjadi piutang. Benar saja, di sini akun semua keterangannya mengenai piutang. Saya akan serubah lagi juga dari kas menjadi perlengkapan. Dan sini akan saya salin ke bawah semuanya dengan memberikan jarak supaya apabila ada akun yang melebihi, apabila sehingga akun-akun tabel-tabel berikut tidak bertabrakan dengan akun-akun lainnya. Sini akan saya gunakan, sini akan saya menunjukkan pendapatan jasa. Nah, hal ini dapat terus kita ulang terus-menerus sampai akunnya sudah lengkap. Sini karena saya ada 13 akun, berarti saya harus menyalin ini sebanyak 12 kali, yang dapat dengan mudah dilakukan dengan Ctrl C, Ctrl V. Perlengkapan sudah, sekarang kita lanjut ke asuransi, dan dari sini perlengkapan juga sama, jadi ganti jadi peralatan, dan dari sini juga perlengkapan diganti utang usaha, dan seterusnya, sampai semua akunnya tercatat. Saya akan pindah ke barisan sebelahnya untuk memudahkan pembacaan. Lagi-lagi, apa yang kita perlukan tinggal kita ubah di sini dari pendapatan jasa. Selanjutnya, utang usaha, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka, lanjut ke modal, ops, modal privé, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan seterusnya. Jadi ini seharusnya sudah lengkap, sebanyak 13 akun kan sudah tercatat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ini yang berikut adalah buku besar CV Aristo Jaya Musik untuk bulan Juli tahun 2024 dalam. Sekarang saya akan menjelaskan proses pembuatan neraca saldo dari buku besar sebelumnya. Di sini saya akan memanfaatkan pivot table yang sama, akan saya salin ke sheet neraca saldo dan copy. Dan di sini sesuai contohnya,
Nah, yang dibutuhkan dalam neraca saldo adalah akun-akunnya dan saldo-saldonya. Nah, tapi sesuai dengan buku besar, beberapa akun mengalami transaksi debit dan kredit. Jadi, ini pun sum of debit dan sum of credit tidak bisa semerta-merta dimasukkan ke dalam neraca saldo. Tapi kalau kita lihat sendiri, pivot table tidak dapat dimanipulasi. Jadi, bagaimana kita menambahkan saldo? Jadi contohnya untuk pendapatan jasa mudah karena otomatis saldonya 4.500.000, saldo kreditnya 4.500.000. Tapi beberapa ada yang tidak. Contohnya kas ini. Yang kas ada saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, itu saya akan mulai memanipulasi neraca saldo ini yaitu dengan tambah mengantik tanggal karena sesuai kita lihat tadi kita tidak memerlukan tanggal dalam neraca saldo. Karena itu kita bisa membuang tanggal dan debit serta kredit. Loh, oh ya, juga keterangan. Loh, kalau kosong begini apa yang mau dimasukkan? Nah, di situ kita, oleh karena itu kita akan mulai masuk ke dalam manipulasi, memanipulasi pivot table dengan menambahkan field list. Jadi kita akan menambahkan field di sini tanpa merubah sumber yang ada dari, tanpa mengubah sumber pivot table itu sendiri, yaitu jurnal umum ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pivot table analyze, items and field sets, calculated field, dan kita menambahkannya. Sini akan saya sebut sebagai saldo. Saldo debit untuk akun yang sifatnya debit. Dan untuk formulanya, menggunakan formula if yang telah disediakan oleh Excel. Dan sesuai penjelasan saya mengenai neraca saldo sebelumnya, apabila suatu akun memiliki transaksi debit yang melebihi transaksi debit yang melebihi transaksi kredit, maka akun tersebut akan memiliki transaksi debit. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan transaksi perhitungan berupa saldo debit dengan syarat apabila suatu akun memiliki debit yang melebihi kredit, maka apabila benar, kurangilah debit dengan kredit. Maaf, kurangilah debit dengan kredit. Kemudian, apabila salah, masukkan nilai nol dan tutup kurung. Dan oke. Sini bisa kita lihat di sini akun-akunnya kas dapat kita cocokkan apabila di sini kasnya saldo debitnya nol. Loh, kok gitu? Karena kalau kita lihat di buku besar, transaksi yang melibatkan kas lebih besar di sisi kredit, sedangkan sisi debitnya sekitar 14 juta dan sisi kreditnya 16 juta. Oleh karena itu, nilai kredit yang dimiliki oleh akun kas kurang dari akun kredit. Oleh karena itu, langsung dimasukkan oleh Excel sebagai nol. Nah, kemudian kita akan memasukkan hal yang sama, tapi sekarang untuk saldo kredit. Metodenya pun sama, calculated field, insert calculated field, sehingga akan saya sebut sebagai saldo kredit, dan formulanya pun relatif mirip, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu apabila suatu akun transaksi kredit lebih besar daripada transaksi debit, maka kurangilah kredit dengan debit. Namun apabila tidak, tulislah dengan nol. Dan kita oke. Dan di sini terlihat bahwa akun kas merupakan akun yang sifatnya kredit, begitu pula dengan utang usaha, modal, pendapatan jasa, dan seterusnya. Tapi sekarang kita lihat di sini di bawahnya, grand totalnya nol. Loh, oh grand totalnya ini nol. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan pivot table, yang dimana pivot table menemukan indikasi inkonsistensi dalam formula ini, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan nol dari formula yang tadi. Jadi karena ada beberapa akun ada yang debit lebih besar daripada kredit, tapi ada pula yang debitnya kurang daripada kredit. Karena ada inkonsistensi itu, akhirnya pivot table memutuskan untuk menunjukkan hasil nol. Jadi untuk jumlah total dari saldo debit dan saldo kredit, kita harus menambahnya sendiri. Ya, untuk itu kita harus menghilangkan terlebih dahulu barisan grand total, yaitu dengan design grand totals dan of for rows and columns. Dan untuk memasukkan penjumlahannya sama juga dengan jurnal umum tadi, sama dengan sum, buka kurung, drag and drop, tutup kurung, dan enter. Di sini saldo debitnya 23.920 dan untuk saldo kreditnya sama juga, balance. Dan di sini baru kita kita ubah menjadi angka yang mudah dibaca dengan menekan ini, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tekan tanda koma dan dua titik di belakangnya. Di sini saya akan tulis total, dan saya akan menaikkannya satu baris supaya lebih mudah dibaca, dan ya, sehingga dapat dikatakan neraca saldo ini seimbang dan bisa diproses lebih lanjut untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, berikut adalah neraca saldo CV Aristo Jaya Musik untuk bulan Juli 2024 dalam rupiah. Hasilnya akan sesuai juga dengan sini. Hasilnya dari neraca saldo bersumber dari buku besar dan
buku besar menggunakan pivot table yang semua sumbernya berasal dari jurnal umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada ketidakjelasan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya harap para penonton dapat memahami konsep konsep atau sistem debit dan kredit serta proses pembuatan neraca buku jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sekian dari saya. Terima kasih.